Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan, para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada. Saat ini sedikit ingin saya sampaikan beberapa hadis mengenai ketaatan kepada Rasulullah SAW dan mengikuti Khulafaur Rasyidin. Diriwayatkan dari Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mentaatiku, sesungguhnya ia mentaati Allah. Dan barang siapa yang mengingkariku, sesungguhnya ia mengingkari Allah. Dan barang siapa mentaati amirku, maka sesungguhnya ia mentaatiku. Dan barang siapa mengingkari amirku, sesungguhnya dia mengingkariku. Diriwayatkan oleh Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yakni hadis marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua umatku memasuki jannah kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, barang siapa yang mentaatiku akan memasuki jannah. Dan barang siapa yang mengingkariku, sesungguhnya ia telah enggan. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir radhiyallahu an, katanya, telah datang para malaikat kepada baginda Nabi SAW, sedangkan Rasulullah tengah tidur. Dan mereka berkata, sesungguhnya untuk sahabat kamu ini ada perumpamaan, maka buatlah perumpamaan untuknya. Berkata sebagian dari mereka, sesungguhnya ia sedang tidur. Yang lainnya berkata, sesungguhnya hanya matanya yang tidur, sedangkan hatinya terjaga. Berkatalah para malaikat itu, perumpamaannya ialah seumpama seorang laki-laki yang mendirikan sebuah rumah. Setelah selesai kemudian ia menyiapkan hidangan di dalamnya, dan dia mengundang banyak orang untuk menghadiri jamuannya. Maka siapa yang menyambut undangannya, ia dapat masuki rumah itu dan makan hidangannya. Dan siapa yang tidak menyambut seruannya, maka ia tidak dapat memasuki rumah itu dan tidak pula menikmati hidangannya. Berkatalah sebagian dari malaikat itu, tafsirkan hal itu baginya agar ia paham. Berkatalah sebagian dari mereka, sesungguhnya beliau sedang tidur. Berkatalah sebagian yang lain, sesungguhnya matanya yang tidur, hatinya tetap terjaga. Berkatalah para malaikat itu, rumah itu adalah jannah, sedangkan urusan itu adalah Muhammad. Maka barang siapa yang mentaati Muhammad, ia mentaati Allah. Dan barang siapa mengingkari Muhammad, maka sesungguhnya ia mengingkari Allah.
dan Muhammad adalah pemisah di antara manusia. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Rabi'ah al-Jurashi radhiyallahu an, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Mishkat halaman 21. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya adalah seumpama seorang laki-laki yang mendatangi suatu kaum dan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat sepasukan tentara dengan mata kepalaku, dan sesungguhnya aku pembawa berita ancaman. Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah dirimu. Maka ia ditaati oleh sebagian dari kaumnya. Dan mereka pun meninggalkan tempat itu pada awal waktu malam dan berjalan dengan tenang, sehingga mereka pun selamat. Adapun sebagian lagi mereka mendustakannya, maka mereka dimusnahkan oleh musuh pada awal pagi, sehingga para tentara itu menghancurkan dan membinasakan mereka sampai ke akar-akarnya. Demikianlah perumpamaan orang yang mentaatiku dan mengikuti apa yang aku bawa, dan perumpamaan orang yang mendurhakaiku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi pada umatku seperti yang terjadi pada Bani Israel secara persis, seperti menyarungkan sepatu setelah sepatu satunya, sampai jika ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya sendiri secara terang-terangan, maka akan ada di kalangan umatku yang berbuat demikian. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, golongan di mana aku dan sahabat-sahabatku berada. Maksud menyarungkan sepatu adalah bahwa umat Islam akan mengikuti perbuatan yang pernah dilakukan oleh Bani Israel yang terkenal dengan keingkaran dan keras kepalanya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa golongan yang selamat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dengan lafaz Abu Dawud dari Irbad bin Syariyah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW mengerjakan sholat bersama kami pada suatu hari. Kemudian setelah selesai beliau duduk menghadap kami dan memberi satu nasihat yang berkesan sehingga kami meneteskan air mata dan hati kami bergetar. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat ini nasihat seorang yang hendak berpisah. Maka amanah apakah yang akan engkau letakkan di atas bahu-bahu kami? Sabda Rasulullah SAW, aku wasiatkan kepadamu supaya bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan mentaati pemimpin walaupun ia seorang budak dari Habasyah. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku akan menyaksikan banyak perselisihan, maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapat petunjuk.
berpeganglah kamu dengannya dan gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Jauhilah amalan yang diada-adakan atau bid'ah, karena sesuatu yang baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Diriwayatkan oleh Razin dari Umar radhiyallahu an, yakni hadis marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku telah mengadu kepada Tuhanku mengenai perselisihan sahabat-sahabatku sepeninggalku. Maka dia Allah mengajukan kepadaku, hai Muhammad, sesungguhnya sahabat-sahabatmu di sisiku adalah seumpama bintang-bintang di langit, yang sebagian darinya lebih kuat cahayanya dari sebagian yang lain, namun masing-masing tetap mempunyai cahaya. Maka barang siapa yang mengambil sesuatu dari para sahabatmu itu dalam perselisihan mereka, maka di sisiku dia tetap berada di dalam hidayah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, sahabat-sahabatku adalah seumpama bintang-bintang. Siapa saja yang kalian ikuti, maka kalian akan diberi petunjuk. Termaktub dalam Jam'ul Fawaid, juz 2 halaman 201. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Uzaifah radhiyallahu an, yakni hadis marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan hidup bersamamu. Maka sepeninggalku ikutilah petunjuk mereka, yakni Rasulullah SAW menunjuk ke arah Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an, dan ambillah petunjuk dari Ammar dan apa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, maka hendaknya kamu benarkan. Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dari Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang telah mati sepeninggalku, maka untuknya ganjaran seperti ganjaran mereka yang mengamalkannya tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Barang siapa yang mengadakan bid'ah yang sesat dan tidak diridhai Allah dan Rasulnya, maka dicatat untuknya dosa sebesar dosa-dosa mereka yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Katsir bin Abdullah bin Ammar dari ayahnya dari kakeknya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ammar bin Auf radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama akan kembali ke tanah Hijaz sebagaimana kembalinya ular ke dalam lubangnya, dan agama ini akan berlindung ke Hijaz sebagaimana berlindungnya kambing-kambing ke puncak gunung. Sesungguhnya agama bermula dengan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing, yakni orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnahku yang sudah dirusak manusia sepeninggalku. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai anakku, jika engkau mampu berada pada waktu pagi dan petang dalam keadaan hatimu tidak dengki kepada seseorang, maka lakukanlah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai anakku, yang demikian itu adalah termasuk sunnahku, dan barang siapa mencintai sunnahku, sesungguhnya ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersama denganku di dalam jannah.
Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpegang dengan sunnahku pada waktu umatku dalam keadaan rusak, maka untuknya ganjaran 100 orang mati syahid. Termaktub dalam At-Targhib juz 1 halaman 44. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpegang dengan sunnahku ketika kerusakan melanda umatku, maka dia mendapatkan ganjaran seorang yang mati syahid. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam kitab Kanzul Umal dan Al-Jami'us Shaghir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpegang dengan sunnahku pada zaman perselisihan umatku adalah seperti orang yang menggenggam bara api. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku. Ibnu Asyakir juga mengeluarkan dari Ibnu Umar dengan sedikit tambahan pada awalnya, barang siapa mengambil sunnahku, maka ia termasuk golonganku. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpegang dengan sunnahku akan masuk jannah. Diriwayatkan oleh As-Sijji dari Anas radhiyallahu an, yakni hadis marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam jannah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada, demikian uraian singkat dari apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.